dipersembahkan oleh Assalamualaikum, kita berjumpa kembali dalam program Inspirasi Ramadan. Dalam momentum Ramadan tahun ini, kita akan menampilkan berbagai pengalaman religius syarat makna dari sejumlah tokoh, baik dari kalangan agamawan maupun profesional, yang diharapkan mampu menginspirasi kita untuk lebih meningkatkan ibadah di bulan suci ini. Dan hari ini kita akan menggali inspirasi dari salah satu tokoh. Sudah bergabung bersama kita Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Gufron Mukti. Assalamualaikum, Prof. Gufron. Waalaikumsalam, Mas Dodi. Gimana kabarnya, Prof? Kabar baik, ya. Iya, Prof, kita ini bersyukur bisa sehat ini. Iya, semoga sehat selalu. Prof, ini sudah mendekati Lebaran, tapi saya dengar katanya masih sibuk saja. Sekarang bahkan udah sedang berada di luar kota. Ini bagaimana sejauh ini Lebaran, maksud saya Ramadannya dari Prof. Gufron begitu? Ya, kita tahu bahwa ini masih di tahun kedua pandemi. Betul, memang kalau Ramadan itu setiap kegiatan, aktivitas yang bermanfaat ya, itu kan dilipat gandakan ya. Jadi oleh karena itu kita upayakan, optimalkan sekali begitu. Jadi baik kita itu bekerja, kita beribadah, kita sholat, membaca Al-Quran dan lain sebagainya itu dilipat gandakan begitu. Kita berbuat baik kepada orang lain gitu, sehingga kita optimalkan. Lalu bagaimana kemudian dengan kesibukannya sebagai Dirut BPJS, karena kita tahu sebetulnya kan ini amanah yang baru banget ya dipegang oleh Prof. Gufron begitu, kalau nggak salah belum 3 bulan ya Prof ya? Belum ya, sejak 22 Februari kalau tidak salah ya. Sehingga memang kita ya dari pagi, biasanya pagi sekali agak ya sudah terang sih, tetapi pagi gitu. Nah pulang itu biasanya juga meskipun Ramadan juga itu ya beberapa kali juga buka di kantor gitu. Saya juga sempat nonton podcast dari BPJS Kesehatan. Kalau nggak salah episode pertama bahkan langsung Prof. Gufron ya, bintang tamunya bilang katanya itu hari kedua puasa itu. Iya, katanya bahkan sebelum menjabat aja sudah banyak sekali keluhan dari sana sini. Mungkin keluhan dari masyarakat seperti apa sih? Bahkan sebelum menjabat sudah dikeluhkan gitu oleh masyarakat. Iya, itu yang sering mengeluh itu antrian panjang, lama seperti itu. Dan tentu merasa dibedakan dan lain-lain gitu. Itu yang sering kita dapat keluhan gitu. Kalau dari teman-teman rumah sakit biasanya kok istilahnya itu ya bayarannya lama, klaimnya bagaimana dan lain sebagainya. Demikian. Nah, itu bagaimana kemudian menyelesaikannya, Prof? Katanya kalau nggak salah lagi dikembangkan aplikasi khusus begitu ya untuk antrean online, dan kemudian katanya juga kalau misalnya pengguna BPJS kesulitan mendapatkan bed di rumah sakit, diminta supaya rumah sakit itu memperlihatkan bednya itu tinggal berapa begitu. Kemudian juga kalau misalnya penjadwalan operasi itu juga kalau bisa juga ada kepastian begitu ya, Prof? Betul sekali. Jadi kita kembangkan untuk antrian online ya, sehingga tidak antri yang berjam-jam tadi, tahu kapan kira-kira jadwal akan mendapatkan layanan gitu. Kalau mendapatkan layanan jam 12 jangan sampai jam 6 sudah di rumah sakit gitu ya. Jadi dulu memang pernah itu awal-awal itu daftar BPJS bahkan ada yang subuh-subuh gitu ya, masih pagi sekali sudah di BPJS ataupun sudah antri kayak gitu. Jadi sekarang tidak perlu ya. Bahkan yang menarik ya di era COVID ini, biasanya yang datang ke kantor BPJS itu satu ruangan besar itu bisa 200-300 orang. Sekarang di banyak tempat tinggal 5 ya maksimum 10 orang lah gitu. Tapi sebetulnya nggak ada pembeda-bedaan kan, Prof ya, orang yang berobat dengan BPJS, orang yang berobat tanpa BPJS? Nah, kalau dari BPJS tentu tidak membedakan. Saya ya kadang-kadang memang terjadi itu di fasilitas pelayanan kesehatan yang sebetulnya ya, karena saya dulu kan dekan Fakultas Kedokteran ya di UGM ya, itu kita selalu menyumpah dokter, calon dokter dan tenaga kedokteran itu untuk tidak membeda-bedakan pelayanan kesehatan berbasis pada suku, agama, atau
kelas sosial ekonomi gitu. Kaya miskin harus dilayani dengan yang sama gitu. Dan saya yakin para dokter menerapkan itu gitu. Dan saya juga sempat baca sebuah artikel, ada wawancara dari Prof. Gufron, begitu katanya ada sebetulnya kalau misalnya orang-orang menyampaikan kritik kepada BPJS Kesehatan, 85% diantaranya sebetulnya harusnya itu bukan ke BPJS Kesehatan, mungkin ke Vaskesnya, ke Dinkesnya, atau mungkin ke Kementerian Kesehatan sekaligus. Memang seperti itu, Prof? Itu dari keluhan yang terdaftar. Yang kemarin itu kan didaftar keluhannya ini sekian keluhan, ini sekian keluhan. Nah itu saya lihat itu sekitar 80-85% memang bukan langsung salah alamat gitu, Prof, dari BPJS gitu. Contohnya apamanya, Pak, kami datang kok nggak ada dokternya di situ. Jadi jadwalnya itu malam ternyata, padahal kami datang pagi. Nah itu mohon maaf, itu bukan urusan langsung dari BPJS. Jadi Pak, ada lagi begini, Pak, kami itu datang kok infrastruktur pelayanan kesehatannya nggak bagus ya. Nah itu infrastruktur pelayanan kesehatan, bukan lagi BPJS dan lain sebagainya. Jadi dianggap bahwa mentang-mentang peserta BPJS maka segala hal yang berurusan dengan pelayanan kesehatan itu dikritiknya BPJS, begitu ya, Prof? Betul sekali, bahkan ada yang menyampaikan ini yang orang memang kaitannya itu dia ahli di kesehatan ya, itu menyampaikan lah, Pak, dana BPJS itu banyaknya kok untuk rumah sakit sama untuk fasilitas pelayanan kesehatan gitu, kok bukan untuk promosi prevensi lah. Oke, Prof. Gufron, kita masih ada banyak hal yang ingin saya tanyakan kepada Prof. Gufron, begitu selaku Dirut BPJS. Kita akan lanjutkan pembahasan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Inspirasi Ramadan akan kembali usai jeda. Dipersembahkan oleh Ya, kembali di Inspirasi Ramadan masih dengan Prof. Gufron. Prof. Gufron, ini mungkin di saat atau di masa pandemi seperti ini banyak kesimpang siuran seputar COVID-19 begitu ya. Apakah kemudian BPJS sebetulnya menerima klaim dari rumah sakit apabila untuk pasien COVID-19 atau justru tidak? Jadi untuk COVID-19 karena ini kan semacam wabah ya, ataupun bencana tapi non alam. Nah itu dengan berdasar undang-undang dan peraturan yang ada adalah tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini tentu Kementerian Kesehatan. Nah BPJS itu dengan senang hati membantu, jadi membantu klaim, proses klaim yang sekarang memang masih ada sedikit dispute gitu ya, ada beberapa, tetapi sekitar 70% itu sudah beres ya sesuai dengan yang diklaimkan, tetapi ada sisa yang masih banyak dan mungkin masih banyak yang belum diklaimkan oleh rumah sakit. Demikian. Tapi benar nggak sih, Prof, bahwa sebetulnya justru yang menggunakan jaminan kesehatan itu justru menurun di kala pandemi seperti sekarang, karena biasanya ke Vaskes itu hanya yang benar-benar sakit begitu? Oh betul sekali. Jadi ya ini istilahnya blessing in disguise bagi BPJS ya. Jadi waktu pandemi ini yang datang itu betul-betul yang memerlukan. Kalau tidak mereka takut ketularan ya. Nah, ya akhirnya utilisasinya menurun. Nah, itu juga salah satu menurut saya penyebab cash flow dari BPJS Kesehatan membaik gitu. Tapi juga ada negatifnya ya, karena yang kena dampak COVID kemudian bayarnya tidak lancar gitu beberapa orang gitu. Ini cash flow-nya kalau saya lihat angkanya 18,7 triliun ya, Prof ya? Betul, di posisi Desember 2020 ya. Sementara untuk target 2021 kan tidak ada defisit baik secara cash flow atau aset neto, tapi posisi di Januari aset neto masih defisit begitu? Betul, defisit 6,3 triliun di Desember akhir itu 2020. Kami targetkan di 2021 tidak ada defisit di sisi aset net. Ikan juga cash flow itu akan positif, demikian. Salah satu hal juga yang mungkin menjadi tantangan dari BPJS adalah bagaimana mendisiplinkan masyarakat untuk rutin membayar iuran. Nah, sejauh ini bagaimana kesadaran dari masyarakat peserta BPJS untuk membayar iuran? Apakah memang sudah cukup naik atau justru masih kurang? Dan kalau memang masih kurang, apa kemudian kiat-kiat yang bisa dilakukan BPJS untuk encourage para pesertanya untuk rutin, rajin membayar iuran?
Betul, kalau secara umum memang masih perlu ditingkatkan gitu ya dari masyarakat itu, terutama yang bukan penerima upah ya. Nah, kalau yang sangat berat dan mereka masuk klasifikasi mohon maaf miskin ya, itu sudah dibayari oleh pemerintah sebetulnya, masuk di PBI, penerima bantuan iuran. Nah, yang belum itu yang tadi dia tidak masuk PBI tetapi merasa berat. Cuman masalahnya kalau beli rokok kayak gitu ya 150.000 per bulan kurang lebihnya ya, itu bisa mampu begitu. Maka kami dengan berbagai macam upaya, baik secara auto debit, kerjasama dengan perbankan, ya, dengan berbagai macam kanal pembayaran, dengan auto debit tadi, dengan berbagai macam model-model pembayaran baru ya. Lalu kita juga dengan agen ya, agen perbankan ataupun agen yang kita memang kerjasamakan gitu. Dan juga kami memiliki inovasi-inovasi pembiayaan ya yang nunggak gitu ya. Itu dengan berbagai macam inovasi pendanaan masyarakat ya, baik crowdfunding ataupun juga dengan contohnya itu adalah untuk pembayaran yang sifatnya itu bisa membantu begitu. Saya bantuin promo deh Prof. Gufroni, karena saya lihat di akun Instagram BPJS Kesehatan lagi ada gebiar promo, ini sampai 100.000 begitu ya, periode tanggal 1 sampai 10. Jadi kalau bayar sebelum tanggal 10 katanya di Isaku, Tokopedia atau Shopee ini nanti akan ada promo gitu Prof. Yang jelas kita ya kerjasama itu dengan berbagai macam pihak tadi ya. Jadi cepat-cepat aja untuk dimanfaatkan, termasuk juga kita memberikan bagi yang menunggak itu semacam istilahnya itu ya kelonggaran gitulah. Jadi relaksasi gitu. Kalau utangnya pamannya 3 tahun ya cukup dibayar 6 bulan, kemudian sisanya dicicil seperti itu. Oke, tapi juga kalau kita bicara soal BPJS Kesehatan kan sebetulnya ada filosofi, ini saya baca sebetulnya di beberapa kali muncul di hashtag di akun-akun media sosial dari BPJS Kesehatan, hashtag dengan gotong royong semua tertolong. Jadi kan sebetulnya kuncinya adalah gotong royong begitu. Tapi muncul kesan, betul sekali. Ya. Muncul kesan sebetulnya Prof bahwa sebetulnya itu BPJS hanya untuk orang miskin saja, sementara orang kaya itu kemudian tidak mau untuk membayar iuran begitu. Bagaimana kemudian memberikan kesadaran bahwa ayo kita sama-sama gotong royong supaya semuanya bisa tertolong? Betul sekali. Jadi kalau kita mau betul-betul gotong royong ya, yang kelihatan sangat nyata itu sebetulnya di BPJS ini. Jadi mari semua yang katakanlah the have ataupun yang memiliki ya, nah itu ikut dan membayar dengan rutin gitu. Saya kira akan membantu. Jadi semua kalau kemudian ikut ini otomatis saling gotong royong dan saling membantu. Tapi memang datanya kecenderungannya yang the have nggak begitu rutin bayar atau gimana, Prof? Ya memang begini, istilahnya ya yang terutama yang gaji besar ya itu kan kita hitungnya itu ada maksimumnya gitu, nah, sekitar 12 juta gitu ya. Nah ini nanti juga dari sisi policy ke depan ya bisa kita upayakan lah gitu. Tetapi tidak semua yang memiliki pekerjaan mapan itu menjadi peserta gitu. Jadi ini yang juga tentu perlu kita dorong gitu. Oke, dan kalau misalnya bicara soal iuran juga, ini ada beberapa teman saya begitu cerita tren yang berlaku di masyarakat kadang-kadang ya BPJS itu hanya dipakai ketika mereka sakit. Jadi ketika mereka sudah sehat, sudah sembuh begitu, nggak ada sakit-sakit lagi, yang nggak dibayar-bayar gitu, Prof. Kecenderungan seperti itu ada, Prof? Ada, itu ya menyangkut istilahnya angkanya itu juta lah gitu ya. Yang bayar kemudian akhirnya umpamanya mau bersalin, bahkan bersalin kan bisa direncanakan, dia ikut ya, nanti setelah bersalin selesai lalu udah selesai lagi gitu, sudah selesai gitu. Nah itu oleh BPJS karena sudah pernah daftar gitu dianggap peserta. Nah kalau kemudian dia menunggak kan, karena dianggap peserta dia nggak bayar kan dianggap menunggak. Nah besok waktu tiba-tiba butuh, nah itu menjadi persoalan karena oleh BPJS dianggap nunggak harus dilunasi dulu. Nah sekarang yang seperti itu ternyata kan banyak. Nah sekarang
kita longgarkan tadi. Nah, itu rupa-rupanya ada bagusnya juga gitu. Oke, Prof, di segmen berikutnya kita akan bahas lebih detail seputar personal dari sosok Profesor Ali Gufron Mukti dan kemudian kebiasaan-kebiasaan di bulan Ramadan ya, Prof ya. Siap. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Inspirasi Ramadan akan kembali. Dipersembahkan oleh Kembali bersama Inspirasi Ramadan masih dengan Profesor Ali Gufron Mukti, Dirut dari BPJS. Prof Gufron, tadi Anda bilang bahwa dari pagi saja hari ini Anda terus-menerus bekerja begitu ya. Tapi ini kan bulan Ramadan, tentu saja sayang kalau misalnya ibadahnya ditinggalkan. Bagaimana kemudian Prof Ali Gufron ini bisa menyeimbangkan antara kesibukan pekerjaan dengan aktivitas keagamaan atau religi? Baik, jadi ini menarik sekali karena prinsip kami kan Ramadan tadi kalau kita beraktivitas baik ya itu ditingkatkan, maka harus kita optimalkan begitu, baik di dalam bekerja ataupun juga di dalam sedekah ya, membantu orang lain, kemudian juga kita bisa katakanlah kalau bisa memberikan makan ya, termasuk buka bersama atau buka gitu kepada orang gitu, itu kita tingkatkan gitu, termasuk membaca Al-Quran gitu, harus ada semacam target-target demikian. Dan kalau soal kesibukan juga kan masih banyak masih ngajar Prof di UGM? Oh iya, kadang-kadang. Iya. Ya, dan kemudian tapi kan sekarang enak karena ada online ya. Oh betul, jadi bisa di mana aja ya Prof ya? Iya. Dan kemudian tadi selain juga podcast yang baru saja beberapa hari lalu ya di launching, ini juga menarik sebetulnya. Saya ingin tanya kepada Prof Gufron karena mungkin hanya Prof Gufron yang tahu jawabannya. Gimana sih caranya mengubah rasa telur menjadi rasa durian? Jadi memang, mohon maaf itu rasa telur itu dulu itu karena BPJS gagal bayar segala macam. Nah, teman-teman saya yang dokter itu ya, kebetulan teman-teman saya banyak dokter juga, itu nyanyikan lagu ada kandungan kata-kata BPJS rasa telo. Nah, makanya kami kreasikan satu lagu ya, BPJS rasa durian, kita rubah dari BPJS rasa telo ke rasa durian biar BPJS keren gitu. Makanya itu ya kita lakukan. Nah, sekarang kelihatannya mulai viral tuh lagu itu. Iya, saya udah lihat juga video klipnya, tinggal nunggu single digitalnya kapan dirilis begitu ya. Dan ya mungkin lagu-lagu lain juga akan menyusul Prof, karena mungkin masyarakat juga lebih kena ya dengan pesan-pesan yang seperti itu begitu. Iya. Kami kemarin kan perpisahan di Trisakti juga kami bikinkan lagu untuk Universitas Trisakti gitu. Oh, jadi memang hobi musik, hobi bikin lagu juga Prof ya? Hobi sih enggak ya. Saya sampaikan itu, istri saya bilang kalau nyanyi itu bagus, tapi jauh lebih bagus kalau enggak nyanyi gitu. Jadi disindir ya supaya nggak usah nyanyi begitu. Prof, bicara soal keluarga, istri dan kemudian anak-anak sendiri, ada nggak sih kebiasaan yang biasa dilakukan selama bulan Ramadan begitu? Atau mungkin kalau misalnya berbuka puasa, ada nggak sih menu khusus yang biasa disantap? Iya, yang menarik itu kalau dengan keluarga, tetapi tidak selalu ya karena kesibukan tapi sering itu kami itu biasanya dulu waktu belum COVID kan kita tarawih di masjid bersama-sama gitu. Nah sekarang karena COVID itu tarawih di rumah gitu kalau pas berkumpul, tapi kadang-kadang memang tidak selalu berkumpul gitu. Dan itu memang menarik ya. Pernah kita di luar kota bareng-bareng gitu pas puasa, kemudian ya cari sahur gitu bersama gitu, dan tarawih secara bersama, kemudian doa bersama seperti itu. Kalau minggu depan sudah Lebaran, apakah ada rencana khusus selain ya memang kita nggak boleh mudik? Iya, kami biasanya tidak mudik kan bisa kumpul. Oke, yang penting kumpul. Tapi gitu ya. Bukan dengan ini ya, kumpul keluarga inti maksudnya. Oke, Prof, terakhir nih Prof, harapannya untuk bulan Ramadan tahun depan, mungkin sama ya dengan masyarakat dunia begitu, bahwa Ramadan tahun depan itu sudah bebas dari COVID-19. Iya, kami berharap sudah bebas dari COVID-19 dan kita maknai bahwa Ramadan itu adalah suatu
waktu yang luar biasa untuk kita bisa meningkatkan ketakwaan, bisa lebih takwa, bisa lebih beramal lebih banyak ya, dan berbuat baik kepada manusia, kepada tetangga, kepada saudara, kepada siapa saja yang lebih banyak lagi lebih baik, karena kan di dalam Islam itu disampaikan bahwa orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain gitu. Itu yang harus kita lakukan gitu. Baik Prof, terima kasih atas waktunya dan juga inspirasinya. Sukses terus untuk Prof Gufron, untuk BPJS, dan kemudian ditunggu lagu-lagu berikutnya ya Prof. Sama-sama Mas Reski. Ya, sehat terus. Assalamualaikum Prof Gufron. Sehat-sehat. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, dan pemirsa, demikian tadi dialog inspirasi Ramadan hari ini. Saya Ahmad Murodi. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan wassalam. Dipersembahkan oleh